Technical view pound sterling 4 Mei 2020 per jam 12:11 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.2466 dan low 1.2437. Running price kini berada di 1.2445. Oke teman-teman, fix ya. Kemarin saya sempat memberikan statement ada kemungkinan potensi gagal atau tidaknya dan hari Kamis ditentukan. Ternyata gagal ya. Untuk head and shoulder dia spike di hari Kamis sampai areal 1.26. Ya, kurang lebih 1.2641 persis seperti apa yang sempat kita umumkan ya. Karena syaratnya tidak boleh menyamai atau setidaknya menyentuh dari areal head ataupun menembus. Yang kategori kemarin terjadi adalah menyamai atau kurang lebih menyentuh areal head. Di mana-mana areal head and shoulder selalu akan ada areal yang paling menonjol yaitu bagian head. Tapi ternyata di hari Kamis dengan adanya spike hingga 1.2640 saya nyatakan areal tersebut sudah gagal. Namun di hari Jumat terjadi penurunan yang cukup signifikan, kembali tertekan sampai 1.2481 teman-teman. Lalu kemudian kalau kita lihat perbesar seperti demikian, dua candle posisinya adalah seperti demikian. Areal candlestick bullish di tanggal 30 April ditemani dengan bearish candle kurang lebih sudah melewati half body dari tanggal 30 April. Sebetulnya ini bisa kita kategorikan sebagai bearish harami. So, bearish harami, lalu kemudian kita lihat kalau seperti ini, ada memiliki puncak yang sama atau relatif sama di tanggal 14 April 1.245, sementara di tanggal 30 April adalah area 1.241. So kita asumsikan ini relatif sama. Saya bisa asumsikan ini adalah double top dan artinya kalau didukung dengan price action berupa bearish harami akan mengalami penurunan lebih lanjut untuk hari ini. Tapi juga ada potensi keduanya yaitu adalah kalau kita lihat areal penurunan seperti ini adalah areal supportnya. Lalu kemudian jika kita asumsikan ini adalah area resisten, maka ini kita asumsikan sebagai ascending triangle tentunya. Dan of course penentuannya akan beberapa hari ke depan di mana areal ini sebagai area resisten penentu. Saya rasa cukup wajar jika kita melihat potensinya di hari Kamis mendatang kita akan mendapatkan pengumuman dari BOE. So 1-2 hari ke depan kemungkinan potensi dia akan dipertentukan dari areal support kita. Kalau ini ternyata ditembus maka potensi ascending triangle gagal lebih dini, tapi kalau dia berfungsi efektif di 1.2385 ataupun 1.2377, maka kemungkinan akan terjadi rebound dan itu kita asumsikan ascending triangle untuk beberapa hari ke depan masih berfungsi atau berpotensi. So, di grafik 4 kalau kita lihat dari potensi pergerakannya seperti demikian sudah menembus di bawah areal trend channel kita, sehingga kemungkinan potensi untuk hari ini kalaupun dia naik itu adalah sebagai spike ataupun pullback semata. Artinya untuk hari ini saya kecenderungannya melakukan sell on pullback di area 1.2483 ataupun 1.2495 atau area-area terdekat tersebut dengan target pertama 1.2436 dan target kedua 1.2386. Stop loss saya adalah 1.2552 untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa dia sudah mengalami reversal dan terbukti penurunan adalah hanya bersifat sementara. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 4 Mei 2020 per jam 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0960 dan areal low 1.0933. Sementara running price kini 1.0936. Oke, cukup menarik untuk Euro USD. Di hari Kamis kita beruntung karena kita lebih dulu mendeteksi kemungkinan potensi reversal dan ini sangat-sangat baik sekali. Potensi candlestick di hari Kamis yang lalu 30 April spike hingga 1.0970 dari area terendah 1.0831. Well, of course di hari Jumatnya mengalami pucuk seperti demikian, dia mengalami kenaikan lanjutan 1.1016 tapi dengan catatan dia kembali tertekan. Anda bisa lihat di sini tail yang terbentuk di 1.1016 tapi dengan real body ditutup justru di 1.0979. Sebetulnya kalau kita kategorikan ini bisa saja bentuknya mirip dengan shooting star. Tapi karena dia ada tail ke bawah juga, saya tidak berani mengasumsikan ini sebagai shooting star. Saya lebih cenderung menganggap ini adalah doji yang berbentuk spinning top. Meskipun real bodinya terlampau panjang untuk kita kategorikan. Tapi it's okay. Untuk sementara waktu kita asumsikan ini spinning top sehingga ada 50-50 kemungkinan, artinya peluang yang sama baik itu kenaikan ataupun penurunan. Saya rasa untuk kenaikan pun kalau saya asumsikan ini adalah areal puncak dan lalu kemudian di tanggal 14 April juga ini ada areal puncak, maka kemungkinan ini adalah double top lalu kemudian
gap down yang terjadi pagi ini, kemungkinan dia mengalami kenaikan hanya berupa penutupan gap yang relatif tipis. Kita lihat 1.0979 sebagai area penutupan di hari Jumat, sementara hari ini dibuka di 1.0954, hanya selisih 20 poin saja. Lalu kemudian area 38.2% lagi-lagi menjadi area historical price juga yang juga menjadi area cukup kuat. Sehingga resisten kita 1.0963 sangat wajar sampai saat ini menahan laju kenaikan di 1.0960. Lalu kemudian untuk area terendah sendiri atau area penurunan kurang lebih 1.0903 akan menjadi area sorotan utama kita. Kita lihat ada apa di area tersebut sebagai area historical price sangat dekat, lalu kemudian kemungkinan 1.0838 sebagai outlook bearish yang cukup ideal. Lalu di grafik H4 sendiri kalau saya menggunakan seperti ini, dan tentunya Anda ingat kemarin saya sempat mengutarakan kecurigaan saya tentang inverted head and shoulder, dan kita lihat di sini dan sudah terbentuk ya, cukup 2 hari dia lalu kemudian rebound, lalu kemudian tembus area neckline-nya. Dan Anda bisa lihat di sini sebetulnya ini adalah target dari area head. Ini adalah kedalaman head dan ini sudah mencapai area targetnya. Sehingga kemungkinan potensi untuk hari ini justru akan mengalami penurunan. Kalau saya gunakan Fibonacci retracement seperti ini, maka saya mendapatkan 50% area 1.0923 sebagai outlook yang cenderung menjadi sorotan utama area support kuat. Saya berharap sebetulnya pagi tadi dia akan mengalami spike terlebih dulu sampai 1.0970 lalu kemudian mengalami penurunan. Itu yang paling ideal sebagai penutup gap, lalu kemudian dia turun karena target utama sudah selesai. Tapi kita lihat ternyata kenyataannya dia justru mengalami penurunan terlebih dahulu. So kita akan perhatikan area selanjutnya. Saya menggunakan extension di sini, area head lalu kemudian area right shoulder, dan extension mengalami kenaikan di kurang lebih berhimpitan dengan area 61.8% di 1.0902. Itulah sebabnya di grafik daily chart 1.092 ataupun 1.0903 adalah area support yang kemungkinan relatif kuat untuk ditembus. Well, kita akan lihat potensinya mungkin saja butuh beberapa waktu ataupun beberapa proses untuk mengalami penembusan lebih lanjut. Tapi untuk hari ini kurang lebih di grafik 4 saya melakukan sell on pullback di area 1.0968 ataupun 1.0978 dengan asumsi bahwa nanti sore begitu rilis data untuk sektor atau kawasan Eropa dia akan mengalami spike terlebih dulu. Silakan lakukan sell. Target pertama adalah 1.0925 persis di area ini. Lalu kemudian target kedua adalah 1.0888. Stop loss saya set kurang lebih 1.1048. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.